Selamat datang di minggu ke-15. Minggu ini kita akan membahas mengenai manajemen kinerja dan penilaian dari kinerja. Kita akan membahas manajemen kinerja terlebih dahulu. Manajemen kinerja merupakan pendekatan terintegrasi untuk memastikan bahwa kinerja pegawai mendukung dan berkontribusi terhadap tujuan strategi dari organisasi atau perusahaan. Belakangan ini, konsep manajemen kinerja sudah banyak mengalami perubahan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan manajemen kinerja ini? Mari kita lihat. Yang pertama, kita memasuki era industri 4.0, bahkan akan menuju ke industri 5.0, di mana ini merupakan dunia baru dan merupakan berpengaruh terhadap cara-cara kerja yang baru. Di industri 4.0 ini, batasan antara kehidupan pribadi dan kerjaan ini semakin tipis. Jadi apalagi dengan namanya sistem flexible work, jadi orang itu bahkan bisa kerja jam berapapun, dimanapun, kapanpun, selama pekerjaannya terselesaikan. Apalagi sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini, bisa kita lihat banyak perusahaan yang di daerahnya menerapkan PSBB, menerapkan kebijakan WFH, work from home. Nah, di situ bisa kita lihat banyak sekali sekarang malam-malam pun orang masih mengerjakan pekerjaan kantor. Bisa jadi ada dia meeting online malam-malam, atau atasannya menyuruh dia ada kerjaan yang malam-malam itu mendesak. Jadi itu adalah bukti bahwa di era industri 4.0 ini batasan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerjaan ini semakin menipis. Yang kedua, semakin dahsyatnya perang bakat atau talent war. Talent war ini sebenarnya fenomena yang sudah terjadi sejak lama, tapi sekarang makin intens karena perusahaan-perusahaan mencari bakat-bakat yang terbaik, bakat-bakat yang memiliki kompetensi yang bagus dan kinerja yang bagus. Itu sangat dicari di era industri sekarang. Selain itu, di lingkungan kerja saat ini terjadi perbedaan generasi, di mana 50% generasi milenial sekarang mendominasi lingkungan kerja. Perubahan generasi ini pun juga merubah bagaimana manajemen kinerja seharusnya dilakukan. Selain itu, dengan adanya globalisasi, orang sekarang bisa bekerja dimanapun. Jadi kalian bisa, kalau kalian nanti sudah lulus, kalian mau cari kerja di Malaysia, Singapura, itu memungkinkan. Begitu juga dengan sebaliknya, karena sekarang pasar kerja ini sudah persaingannya terjadi global. Bahkan mungkin saja kalau misalkan kerjaan kalian memang online, kalian bisa tetap di Indonesia, tapi kalian mendapatkan klien kerjaan, klien kalian orang Amerika, klien kalian orang India. Itu juga memungkinkan di era sekarang. Manajemen kinerja juga berubah karena sekarang konsep karir sudah mengalami perubahan. Orang sekarang atau kandidat sekarang, karyawan sekarang, mereka tidak lagi mencari karir, tapi mereka lebih mencari ke pengalaman. Generasi milenial ini yang mendominasi lingkungan kerja, mereka lebih mencari pengalaman. Pengalaman apa yang mereka bisa peroleh di perusahaan tersebut. Mereka tidak lagi mencari karir. Kalau generasi sebelumnya mungkin mereka memikirkan bahwa oke, kalau saya masuk di perusahaan ini maka karir saya akan bagus. Kalau generasi sekarang lebih memikirkan pengalaman apa yang akan dia peroleh ketika bergabung dengan perusahaan atau organisasi tersebut.
Generasi milenial ini juga pola pikir mereka juga sedikit banyak merubah konsep manajemen kinerja. Pola pikir apa saja yang mempengaruhi manajemen kinerja? 60% dari generasi milenial berpikir bahwa kalau mereka tetap stay di perusahaan tersebut selama 7 bulan, jadi mereka tetap bekerja secara terus-menerus di perusahaan tersebut selama 7 bulan, mereka berpendapat bahwa mereka adalah orang yang loyal terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini pendapat ini juga mempengaruhi bagaimana manajemen kinerja harus dilakukan, karena mereka berpendapat bahwa 7 bulan sudah loyal, sementara sebelumnya berpendapat bahwa loyal itu ya kalau dia tetap berada di perusahaan itu sampai pensiun. Kemudian generasi milenial ketika menilai kinerja, mereka juga 80% pengen melakukan penilaian kinerja terhadap atasan mereka. Kalau dulu penilaian kinerja itu banyak didominasi, jadi banyak yang melakukannya adalah atasan. Tapi sekarang generasi milenial berpikir bahwa oke, saya juga pengen menilai atasan saya. Karena milenial sekarang banyak sekali yang berpikir bahwa ketika mereka memilih sebuah perusahaan atau organisasi, mereka tidak hanya melihat apakah perusahaan itu cocok, pengalaman yang akan didapatkan di perusahaan itu juga akan bagus, tapi juga mereka akan melihat bos mereka ini seperti apa, atasan mereka ini tipe yang seperti apa. Makanya mereka ingin melakukan penilaian kinerja terhadap atasan mereka. Jadi dirubah proses manajemen kinerjanya lagi, bukan dari atasan ke bawahan, tapi bisa juga dari bawahan ke atasan. Kemudian 2/3 dari generasi milenial mereka pengen kreatif, pengen diberikan sebuah kebebasan dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana manajemen kinerja dilakukan sekarang. Kemudian mereka berpikir bahwa teammates, anggota tim adalah orang yang paling penting di kerjaan mereka. Jadi mereka beranggapan anggota tim mereka lah yang paling penting. Dan mereka berharap mendapatkan umpan balik secara mingguan, berharap mendapatkan feedback secara mingguan, dan karir mereka setiap tahunnya itu meningkat. Jadi mereka mendapatkan pengalaman baru setiap tahun. Nah, 4 hal ini mengenai generasi milenial lah yang merubah paradigma manajemen kinerja. Kemudian selain itu, karakteristik generasi milenial, rata-rata mereka itu jangka waktu tetap di perusahaan itu kurang dari 4 tahun. Maka proses manajemen kinerja yang berbasis pada lifetime employment strategies, jadi bahwa orang tersebut harus tetap ada di perusahaan itu sampai dia pensiun, itu sudah ketinggalan zaman. Dan di Amerika 55% dari pekerja ini adalah merupakan pekerja part-time. Dan di Amerika juga pekerja teknologi berpendapat 30% mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di dalam jangka waktu 60 hari kalau mereka benar-benar mencari kerja tersebut. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi perusahaan bagaimana melakukan manajemen kinerja yang baik supaya talenta-talenta ini tidak keluar dari perusahaan. Dan 50% dari milenial dari hasil penelitian juga biasanya berganti pekerjaan setiap 2 tahun. Makanya manajemen kinerja ini tidak lagi beranggapan bahwa karyawan itu akan tetap stay selamanya di organisasi, tapi sekarang jangka waktunya lebih pendek karena rata-rata milenial cuman akan berganti pekerjaan selama 2 tahun, ya berarti manajemen kinerja juga dia membuat strateginya secara 2 tahun. Dan kalau sekarang perusahaan tidak ada perpindahan bakat, jadi si milenial ini mendapatkan pengalaman yang berbeda di masing-masing divisi, nah talenta yang baik itu mereka akan meninggalkan perusahaan tersebut. Makanya ini juga merubah paradigma dari manajemen kinerja. Kalau kita lihat evolusi dari manajemen kinerja di sini, kita sekarang di tahun 2020 manajemen kinerjanya menekankan pada tim.
Jadi yang menentukan misinya, tujuannya itu adalah tim, tujuannya pengen memberdayakan timnya, kemudian tim leaders adalah kunci dalam melakukan manajemen kinerja. Sementara kalau kita lihat di awal tahun 50-an, era industrial corporation, nah ini yang mengambil peranan penting dalam manajemen kinerja adalah perusahaannya. Sementara kalau di era hierarki, nah ini eksekutif atau CEO lah yang memegang peranan penting dalam melakukan manajemen kinerja. Tapi era sekarang lebih menekankan pada tim. Kenapa sih performance manajemen kinerja itu penting? Karena proses ini mendefinisikan, mengkomunikasikan budaya organisasi, kemudian harapan-harapan perusahaan, serta harapan-harapan individu, dan bagaimana manajer-manajer harus bertingkah laku. Dan proses ini juga harus dibuat seadil mungkin, setransparan mungkin, karena erat kaitannya dengan kompensasi, dengan bonus, promosi karyawan, atau penghargaan-penghargaan yang lain. Dan di era sekarang, manajemen kinerja, mereka lebih menekankan bagaimana mengajarkan si pemimpin supaya pegawainya bisa di-coaching atau bisa di-develop supaya menghasilkan kinerja yang lebih bagus. Nah, dulu proses manajemen kinerja ini di awal dimulai dari penetapan tujuan, kemudian menyesuaikan tujuan perusahaan ke tujuan individu, kemudian ada asesmen diri, ada asesmen manajer, ada asesmen 360. 360 ini maksudnya yang melakukan asesmen ini bukan hanya manajer tapi dirinya sendiri, tapi rekan sejawatnya juga, teman-teman kerjanya juga melakukan penilaian, atau bahkan customer pun bisa melakukan penilaian. Kemudian baru keahlian dan kompetensi kekurangannya di mana, kemudian pengembangan berikutnya itu seperti apa yang akan dilakukan terhadap pegawai tersebut. Proses ini kemudian dikaitkan dengan penilaian kinerja, rencana pengembangan orang tersebut, rencana promosinya, kemudian kinerja itu dibikin rating, kompetensinya juga dibikin rating, mereka sampai kompetensi berapa, dan lebih menekankan kepada ranking. Lalu proses manajemen kinerja ini diintegrasi dengan pembelajaran, rencana suksesi kepemimpinan, rencana pengembangan kepemimpinan dari karyawan tersebut, kompensasi, kemudian rekrutmen, analisa. Nah, ini adalah proses manajemen kinerja yang lama. Proses manajemen kinerja yang lama ini ternyata hanya 12% perusahaan yang berkata bahwa oke, proses lama tersebut ternyata masih relevan loh sekarang. Sisanya beranggapan bahwa proses manajemen kinerja yang dulu diterapkan ini sudah outdated, sudah ketinggalan zaman. Ini menurut Deloitte Human Capital Trends di tahun 2015. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Kalau yang dulu manajemen kinerja ini prosesnya top down dari atasan ke bawahan dan biasanya tahunan. Nah, kalau sekarang ini continuous, jadi terus menerus berkelanjutan, bahkan bisa harian, bisa bulanan, bisa mingguan proses terjadinya evaluasi kinerja tersebut, karena beranggapan bahwa di era sekarang ini menuntut perusahaan itu menyesuaikan dengan perubahan zaman yang sangat cepat. Perubahan itu bisa terjadi harian, bisa terjadi mingguan, bisa terjadi bulanan. Makanya pegawai-pegawai yang terlibat di dalamnya juga mereka harus dilihat secara terus-menerus dan diberikan umpan balik. Nah, kalau kita lihat di sini dulu pendekatan yang tahunan top down. Nah, ini dia fokusnya dibikin rating, dibikin ranking. Jadi ranking
yang tertinggi. Nah, biasanya kalau ranking tertinggi ini erat kaitannya dengan kompensasinya. Jadi yang nomor 1 dia biasanya bonusnya lebih besar, nomor 2 sekian. Nah, jadi fokus kepada rating sama ranking. Kalau yang sekarang lebih fokus kepada pengembangan diri secara terus-menerus. Ranking ini kurang begitu diperhatikan. Kenapa seperti itu? Karena sekarang sistem kompensasinya itu bukan hanya dilihat dari hasil evaluasi kinerjanya, tapi juga dilihat dari beberapa aspek yang lain. Bisa saja dilihat dari teamworknya, bisa saja dilihat dari perilakunya, dan segala aspek. Jadi tidak hanya berpatokan pada evaluasi kinerjanya dia. Dan kalau dulu proses manajemen kinerja, ini yang mendorong adalah bagian HR, Human Resource. Kalau yang sekarang, yang mendorong adalah manajemen, seluruhnya, seluruh tim, seluruh bagian dari organisasi ini mendorong terjadinya proses manajemen kinerja. Jadi tidak lagi dipaksa oleh HR, tapi sekarang bagian-bagian tim kecil ini harus melakukan evaluasi atau manajemen kinerja. Nah, ini sebagai gambarannya pendekatan yang top down. Nah, kalau dulu top down yang melakukan dari CEO diturunkan ke senior leaders, diturunkan ke business leaders, baru diturunkan ke manager, tim manager, diturunkan ke tim leaders, baru diturunkan lagi ke individu-individu. Kalau yang sekarang pendekatannya, nah ini mulai dari team leaders atau team managers. Jadi dari tim managers atau tim leaders baru langsung ke individu-individu. Ini yang terjadi. Perbedaannya juga bisa kita lihat di sini. Kalau dulu proses manajemen kinerja ini adalah tujuannya mengakses kompetisi. Jadi mengakses kompetitif. Jadi makanya kalau kita lihat tujuan, jadi kita lihat di sini tujuan perusahaan itu apa, kemudian dilihat di evaluasi kinerjanya sesuai apa enggak dengan tujuan tersebut. Kalau kurang ya dikasih pengembangan, baru yang terakhir di coaching. Kalau yang sekarang sudah berubah, era manajemen kinerja yang sekarang ini menekankan pada coaching dan pengembangan si karyawan. Jadi yang pertama ditentukan dulu tujuan. Jadi sesuai nggak tujuan individu dan tujuan organisasi, disesuaikan dulu, baru diadakan sesi coaching supaya bagaimana sih cara-cara mencapai tujuan yang tadi sudah ditetapkan. Baru setelah di coaching dilihat berhasil atau enggak goalsnya. Kalau kurang baru dikasih pengembangan. Nah, baru setelah itu dievaluasi kinerjanya bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau belum. Ini yang terjadi sekarang. Dan perusahaan sekarang juga merevisi tujuan atau mereview tujuan yang ditulis oleh pegawainya itu lebih sering. Karena ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau semakin sering perusahaan melakukan revisi atau review terhadap goals yang ditulis oleh si individu, si karyawannya, maka dia akan 3,5 more likely to score in the top quartile of business performance. Jadi semakin sering dia merevisi atau mereview tujuan yang ditulis oleh karyawannya, maka kinerja bisnisnya pun semakin meningkat. Nah, bisa dilihat di sini di tabel. Nah, kalau tujuan tadi tidak pernah direvisi sama sekali, nah itu bertampak jelek bagi perusahaan. Sementara kalau dia secara bulanan, nah ini merupakan hasil yang sangat ideal supaya goals itu, tujuan itu direvisi atau direview. Jadi proses manajemen kinerja atau proses penilaian kinerja ini lebih baik sekarang dilakukan secara bulanan. Kemudian
Dalam melakukan manajemen kinerja, ini harus memastikan dua kebutuhan ini terpenuhi. Kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu atau keinginan-keinginan individu. Kebutuhan organisasi apa saja yang harus dipenuhi? Yang pertama tentu saja nilai. Nilai-nilai perusahaan itu apa? Kemudian inisiatif strategik untuk tahun ini. Atau tujuan perusahaan tahun ini apa? Misalkan tujuan perusahaan tahun ini pengen memperoleh profit sekian. Tujuannya tahun ini perusahaan pengen menjadi leading di pasarnya. Nah, kemudian visi misi perusahaannya itu apa? Nah, tujuan organisasi ini adalah bagian dari kompetensi strategik perusahaan. Baru setelah itu kebutuhan organisasi dari 5 hal ini, nah direncanakan perencanaan kebutuhan kerjanya. Jadi kompetensi apa yang dibutuhkan supaya tadi kompetensi strateginya terpenuhi, pengetahuannya yang harus diperoleh apa, perilakunya yang harus diperoleh apa, keahlian yang harus dimiliki oleh karyawannya apa. Kemudian barulah di situ mereka mencari karyawan yang sesuai. Nah, ini adalah merupakan bagian dari succession management atau promosi kebutuhan organisasi. Selain kebutuhan organisasi, manajemen kinerja itu juga harus memperhatikan kebutuhan individu atau keinginan individu atau apa sih pengembangan karir, apa sih yang ingin dicapai oleh si individu tersebut. Nah, individu ini juga dia harus menulis rencana pengembangan individu itu apa, IDP-nya. Kemudian dari situ, nah dari IDP-nya itu ada nggak sekarang yang dia butuh untuk dikembangkan. Terus kekuatannya dia apa? Ini adalah merupakan bagian dari rencana pengembangan dirinya. Nah, kemudian baru ditulis tujuan tahunannya apa, aspirasi karirnya apa, ada dia pengen pindah atau enggak, atau pengen merasakan divisi yang lain atau enggak, mobilitinya seperti apa. Ini adalah bagian dari manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja itu harus menggabungkan kebutuhan organisasi dan juga kebutuhan individu. Dan manajemen kinerja yang sekarang ini, peran mentor ini sangat penting karena perusahaan sekarang pengen membentuk leaders, pengen membentuk pemimpin dari kalangan generasi milenial. Nah, oleh karena itu ada sebuah survei yang mengatakan bagaimana sih cara milenial mempelajari bagaimana untuk memimpin, dan 60% itu berkata bahwa mereka bisa memimpin yang baik dan benar kalau mereka memiliki mentor. Makanya program mentor ini merupakan program yang sangat dicari, yang sekarang lagi trending topiknya lah, untuk membangun kepemimpinan si generasi milenial dan merupakan bagian dari manajemen kinerja. Ini adalah contoh perusahaan yang menerapkan manajemen kinerja terkini, yaitu Electronic Arts (EA). Nah, EA ini merupakan adalah contoh dari perusahaan yang menerapkan manajemen kinerja kekinian. Mereka memberikan tagline manajemen kinerjanya adalah check-in. Yang mereka lakukan adalah, jadi mereka membentuk ada diskusi secara formal, dilakukan secara reguler, minimal 2 kali setahun mengenai kemajuan tujuan yang ditulis oleh si karyawannya. Kemudian mereka juga memastikan tujuan tersebut, tujuan yang ditulis oleh karyawannya sesuai dengan tujuan perusahaan, dan membuat adjustment, membuat penyesuaian yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian mereka juga
membentuk diskusi dua arah. Jadi diskusi dua arah antara si manajer dan bawahannya atau tim leaders ke anggota timnya mengenai kekuatan-kekuatan si pegawai tadi itu apa, kekuatan si anggota timnya apa, kekuatan si bawahannya apa, dan peluang-peluang apa ke depannya yang bisa diraih oleh EA. Kemudian mereka juga mengidentifikasi sendiri peluang mengembangkan dirinya itu untuk jangka pendek itu mereka butuh apa. Kemudian mereka juga menggali kira-kira tujuan si karyawan tadi berkarir di EA itu apa. Hal ini dilakukan supaya menyesuaikan bahwa tadi kan trennya adalah si milenial hanya bertahan di sebuah perusahaan kurang dari 4 tahun. Nah, si EA ini dia pengen mengetahui, menggali kira-kira karyawannya itu dia tujuan berkarir itu apa. Nah, supaya bisa disesuaikan, supaya manajemen kinerjanya disesuaikan dengan kebutuhan si karyawan tersebut. Oke, sekian materinya. Tugas buat kalian, silahkan kalian mencari contoh manajemen kinerja lain yang diterapkan oleh perusahaan yang kekinian. Kalian bikin PowerPoint dalam bentuk video, boleh. Jadi video ada PowerPoint-nya. Kalian jelaskan apa saja sih yang dilakukan perusahaan itu berkaitan dengan manajemen kinerja. Jadi tren-tren manajemen kinerja sekarang. Silakan boleh kalian upload video kalian di YouTube atau di Google Drive dan masukkan di forum di Binus Maya. Stay healthy, sampai jumpa minggu depan.